اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan taufiknya kita pada malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di majelis yang mulia ini dalam pembahasan kitab Akhta'u Ba'dil Muslimin fi Tauhid Rabbil Alamin, atau kesalahan-kesalahan sebagian kaum muslimin dalam masalah tauhid kepada Rabbul Alamin, oleh Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan malam hari ini kita sampai Al-Khata'u Tsalitsu Asyar, kekeliruan yang ke-13. Iya, 13. Sudah ini. Sudah ini. Kemarin sudah ya? Sudah kemarin? Atau cuma ininya aja? Takwil asma wa sifat. Mentakwil asma wa sifat. Ya, kalau nggak salah cuma mukadimah saja. Makanya saya kemarin mengisyaratkan kalau enak pakai proyektor. Kekeliruan yang 13, mentakwil asma wa sifat. Di sini perlu kita rinci lebih dulu tentang kata-kata takwil. Tentang kata-kata takwil, apa itu takwil? Kemudian al-asma, apa itu al-asma? Dan as-sifat, apa itu as-sifat? Maksudnya nama dan sifat-sifat Allah. Pembahasan kita, sesuatu yang dimutlakkan kepada Allah itu ada 3 bagian. Yang dimutlakkan kepada Allah, yang disematkan kepada Allah, itu ada 3. Yang disematkan kepada Allah ada 3. Yang pertama adalah al-asma atau nama-nama. Al-asma itu jamak dari isim. Isim itu 1. Sedangkan al-asma berarti nama-nama. Bukan asma penyakit ya. Nanti asma itu penyakit. Nanti akan kita perinci. Yang kedua, yang disematkan kepada Allah adalah as-sifat atau sifat-sifat.
sifat-sifat. Kemudian yang ketiga adalah al-ikhbar. Al-ikhbar atau pengabaran. Nah, ini sekali lagi yang disematkan kepada Allah ada 3, asma, sifat, dan ikhbar. Nah, kita mulai dengan al-asma, nama. Dan satu, nama, maksudnya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus berdasarkan dalil. Atau ini nanti aja. Nama adalah sesuatu yang digunakan untuk memanggil. Jadi nama Allah itu adalah sesuatu yang digunakan untuk kita memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Allah. Maka kita panggil Allah dengan namanya itu. Ya Allah, wahai Allah. Atau Ar-Rahman, ya Rahman. Termasuk nama Allah Ar-Rahim, ya Rahim. Ya Kudus, ya Jabbar, ya Alim, ya Qawi, ya Aziz, dan seterusnya. Gampang ya? Gampang nggak? Paham ya maksudnya? Jadi nama Allah itu kayak gitu buat memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Maka panggillah Allah dengan nama-nama itu. Nanti akan kita sampaikan, kita nggak boleh memanggil Allah dengan selain nama-namanya. Kita hanya boleh memanggil Allah dengan namanya saja. Kemudian yang kedua, nama-nama Allah itu juga digunakan untuk tawasul atau perantara. Nama-nama Allah itu digunakan untuk tawasul atau perantara dalam berdoa. Ini beda sama yang pertama ya. Kalau pertama itu memanggilnya. Kalau yang kedua ini adalah perantaranya. Baik, perhatikan kalimat berikut. Ya Allah. Ya Allah. Bi'annaka ar-razzaq farzuqni. Ya Allah, bi'annaka ar-razzaq farzuqni. Ini doa ya. Ya Allah, wahai Allah, bi'annaka ar-razzaq, karena engkau adalah ar-razzaq. Apa artinya ar-razzaq? Yang maha memberi rezeki. Farzuqni, maka berikan aku rezeki. Saya beri kayak toh. Hah? Sing samping ini enggak ada. Tapi ini saya bagi menjadi 3 ya. 1, 2, 3. Nah, kalimat pertama, potongan pertama, ya Allah, itu adalah kalimat nida. Nida artinya manggil.
Ya Allah. Bagian kedua, ini namanya tawassul. Ini namanya tawassul. Perantara. Bagian ketiga adalah doa atau soal, yaitu request. Apa request? Permintaannya. Jadi pertama manggil dulu, ya Allah, kemudian perantaranya, baru kemudian masuk requestnya, permohonannya, proposalnya. Nah sekarang coba bikin seperti ini, tapi minta ilmu. Ya Allah, bi annaka al-alim, fa'allimni. Ya Allah, karena Engkau adalah al-alim yang maha mengetahui, maka berikan ilmu kepadaku, ajarkan ilmu kepadaku. Kemudian minta apa lagi? Ampunan. Ya Allah, bi annaka al-ghafur atau al-ghaffar. Terus faghfirli, maka ampuni aku. Nah, kalau minta istri apa? Ini kan rezeki juga, ya. Tapi paham ya? Nah, maka nama Allah, perhatikan di sini yang tengah-tengah ini. Dia bertawassul dengan apa? Ar-Razzaq. Ar-Razzaq ini apanya Allah? Loh, sifat. Nama. Ar-Razzaq itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala, bukan sifat. Maka ini kalimat tawassul dengan nama Allah. Berarti nama Allah itu juga untuk tawassul, perantara dalam berdoa. Kemudian yang ketiga, nama Allah hanya ditetapkan dengan dalil. Hanya ditetapkan dengan dalil, tentunya Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh kita menetapkan nama Allah dari selain Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti kita menetapkan Allah itu punya nama Yahweh. Seperti orang-orang Yahudi Nasara memanggil Tuhannya dengan Yahweh. Atau seperti kita memanggil Allah kayak orang-orang Nasara, Ya Father, Papa. Maksudnya siapa? Allah. Tapi kita panggil dengan Bapa. Ini juga tidak boleh. Karena tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka cukupkan dengan Al-Quran dan Sunnah ketika memanggil Allah. Banyak tadi yang sebagian kita sebutkan. Atau kalau anda lihat di akhir surat Al-Hasyr, itu bertumpuk di situ nama-nama Allah. Wallahu alladzi la ilaha illa hu, alimul ghaibi wasyahadah, war-rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu, al-malikul quddus, salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asmaul husna, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, fokus setiap nama pasti mengandung sifat. Artinya nama Allah itu pasti terkandung di dalamnya sifat yang ditunjukkan dengan nama tersebut. Contoh misalnya Allah punya nama Alim, Al-Alim. Ini nama Allah, artinya yang maha mengetahui. Apakah Allah tidak memiliki sifat ilmu? Mungkin ya, Allah namanya Al-Alim tapi dia jahil, nggak punya ilmu, bodoh. Mungkin ya? Nggak mungkin. Pasti dia memiliki apa? Ilmu. Allah punya nama As-Sami', yang maha mendengar.
Apakah mungkin Allah nggak punya sifat mendengar alias budek? Nggak mungkin. Pasti dia juga mendengar. Allah punya nama Al-Basir, yang maha melihat. Maka otomatis Allah memiliki sifat Al-Basar, penglihatan. Nggak mungkin Allah namanya Al-Basir, tapi dia buta, nggak bisa melihat. Beda sama manusia ya. Manusia itu terkadang namanya apa, sifatnya berbeda sama namanya. Ada namanya Soleh. Aman ya? Nggak ada namanya Soleh. Nah, nggak ada yang aman ya? Ya. Kalau di masjid sana ada. Atau jangan Soleh. Antum tahu bis namanya Sumber? Iya, itu namanya. Tapi apakah sifatnya gitu? Nah, sifatnya justru apa? Tadi ada namanya orang soleh, tapi ternyata sifatnya malah nggak soleh. Nah, itu kalau manusia makhluk mungkin seperti itu. Namanya apa, sifatnya apa nggak ketemu. Bahkan nama dan sifat ini bertolak belakang. Tapi kalau Allah namanya seperti itu, sifatnya pasti juga seperti itu. Ya, bingung kan? Tanya. Ibu-ibu Allah akan ya. Tapi bisa ikut ya ibu-ibu ya. Insya Allah. Ya manggil itu menyebut Allah saja, tapi bukan panggilan. Iya, kalau panggilan itu ada harfun nida, ya Allah. Ya, ada ya Allah. Kemudian yang kelima, nama Allah pasti mengandung sifat. Atau ini dulu saja, takut waktunya tak cukup. Tapi nggak apa-apa, harus dulu. Tidak terbatas atau tidak ada yang tahu jumlahnya. Tidak ada yang tahu jumlah nama-nama Allah. Nah, kalau ada yang berkata, Ustaz, bukankah nama Allah itu Al-Asma'ul Husna 99? Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Mi'a illa wahidah. Man ahsaha dakhala al-jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Maka barang siapa yang ahsaha di sini artinya adalah dia mempelajarinya, memahaminya, meyakininya, dan dia mengamalkan konsekuensi dari nama-nama Allah itu. Kalau dia yakin Allah itu punya nama As-Sami', maka konsekuensinya dia akan menjaga lisannya, karena setiap ucapannya pasti didengar Allah. Karena Allah punya nama Al-Basir, dia yakin Allah punya nama Al-Basir yang maha melihat, maka dia meyakini Allah pasti melihat semua perbuatan saya. Sehingga saya menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah, karena bagaimanapun saya bermaksiat kepada Allah dimanapun pasti Allah melihat. Nah, maka barang siapa yang seperti ini dia masuk surga. Kata Nabi, Allah punya 99 nama. Maka ini hadisnya sahih, namun bukan dalam rangka membatasi Allah cuma 99 namanya. Tapi di situ dalam rangka untuk menyebutkan di antara nama-nama Allah yang banyak itu ada 99 yang apabila seseorang betul-betul memahaminya, maka dia akan masuk surga. Seperti yang saya bilang, di kantong saya ada uang 100.000 yang saya gunakan untuk makan malam nanti. Apakah berarti maksudnya saya cuma punya uang 100.000? Iya. Enggak. Ada yang lainnya, cuma saya menyebutkan di situ uang ini akan saya gunakan untuk beli makan. Maka demikian juga Allah punya 99 nama,
itu untuk menunjukkan keistimewaan 99 nama itu. Itu pun tidak disebutkan sama Nabi secara rinci 99 nama itu apa. Kalau kita buka Al-Quran, kita kumpulkan nama-nama Allah yang ada di dalam Al-Quran, kita kumpulkan yang ada di dalam hadis, lebih dari 99. Jadi kalau anda lihat di mushaf Al-Quran itu biasanya bunyi cover itu lama kan, ya kan, nama-nama Allah 99. Itu banyak nama-nama yang tidak dimasukkan di situ. Bahkan ada nama yang diperselisihkan apakah itu dihitung sebagai nama Allah atau tidak. Seperti Dzul Jalali wal Ikram atau Alimul Ghaibi Wasyahadah. Ada nama Asy-Syafi kan di Quran. Kalau pernah saya lihat, nggak pernah ada nama Asy-Syafi. Padahal Asy-Syafi itu nama Allah. Berdasarkan apa? Hadis apa itu? Tentang apa? Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifa'u. Disebutkan di situ anta syafi. Ya, maka tidak ada yang tahu nama Allah berapa jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan semua nama-namamu. Perhatikan kata-kata dengan semua nama-namamu. Ini kalimat apa ini tadi namanya? Tawassul. Tapi Nabi tawasulnya dengan apa? Semua nama. Kalau tadi kita cuma nama Ar-Razzaq, Nabi tawasulnya bi kulli ismin huwa. Dengan semua nama-namamu. Ya. Sammaita bihi nafsak. Yang kau sendiri memberikan nama-nama itu kepada dirimu. Jadi saya ini jeneng Allah itu sama Allah dewe. Bukan makhluk kasih nama kepada Allah, tidak. Allah sendiri yang memberi nama atas dirinya. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang kau turunkan di dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang kau beritahukan kepada salah seorang dari hamba-Mu, yaitu maksudnya yang diberitahukan kepada para nabi dan rasul. Lalu kemudian awiskakarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau nama-namamu yang kau simpan dalam ilmu ghaib. Jadi ada nama-nama Allah yang tidak diturunkan di dalam Al-Quran, tidak diajarkan kepada Nabi SAW, tapi disimpan sama Allah di ilmu ghaib. Berarti siapa yang tahu? Nah, ada yang tahu. Maka dari sini kata para ulama, nama-nama Allah lebih dari 99 dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini nama ya, al-asma. Sekarang kita lanjut as-sifat. Ya, as-sifat. Sifat-sifat. Sifat-sifat yang pertama tidak digunakan untuk memanggil. Ini secara asal. Tidak untuk memanggil. Contoh di antara sifat Allah adalah ilmu. Boleh nggak kita berdoa, ya ilmu, wahai ilmu? Boleh nggak? Nggak boleh. Ilmu itu sifatnya Allah. Allah memiliki ilmu, mengetahui. Tapi itu bukan nama Allah. Kalau mau memanggil Allah, maka pakai nama Allah yang artinya ilmu. Apa? Alim. Itu baru namanya dia. Apalagi Allah punya sifat istiwa. Istiwa di atas arsy. Maka nggak boleh kita kemudian memanggil Allah ya istiwa, karena istiwa itu sifat, bukan nama. Ada nggak namanya? Nggak ada, karena nanti akan kita sampaikan setiap nama pasti mengandung sifat, tapi belum tentu sifat bisa jadi nama.
Ngerti maksudnya? Jadi kalau nama Allah itu pasti di dalamnya ada sifat. Sedangkan sebaliknya, sifat Allah belum tentu bisa jadi nama. Allah punya sifat ghadab. Apa ghadab? Marah, murka. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah Allah mengatakan ghadiballahu alaihi wa la'an. Dan Allah murka atasnya dan Allah melaknatnya. Maka Allah memiliki sifat ghadab, murka. Tapi apakah ada nama Allah Al-Ghadib? Sehingga kita memanggil Allah ya Ghadib. Ada? Atau punya anak namanya Abdul Ghadib? Nggak ada. Itu bukan nama Allah, tapi sifat. Ngerti ya? Namanya sifat itu ya sifat, bukan nama. Sehingga nggak boleh dipakai untuk memanggil. Sama seperti kita kalau sehari-hari. Ada orang namanya Soleh tadi. Sifatnya dia itu adalah pendek. Ya, dia itu sifatnya itu pendek orang. Postur tubuhnya itu pendek. Maka ketika kita manggil dia, panggil dengan namanya dia Soleh. Nggak bisa kita manggil dengan sifatnya wahai pendek. Meskipun kesalahan kebiasaan orang-orang terkadang suka memberi julukan dari sifatnya. Itu julukan, bukan nama. Bahkan terkadang lebih terkenal julukannya daripada namanya. Ya. Apa mau metu di Soko? Aku metu ambil cekul. Aku metu sama Fulan itu. Fulan Soko. Fulan itu loh, karek ini, kang loro ini. Sing iki lho, Fulan anake Pak Fulan ini. Gak ngerti. Gak kenal. Baru ketika dia disebutkan julukannya cebol, baru tahu aku kalau namanya Fulan dulu. Sebelumnya dia nggak tahu namanya siapa. Dia terkenal dengan sifatnya. Yang sifat ini kemudian menjadi julukannya. Tapi tetap bagaimanapun juga itu namanya nggak cebol. Bukan namanya. Salah kalau orang memanggil dia dengan namanya itu. Dengan julukannya, dengan sifatnya. Ya. Secara asal nggak boleh. Panggil dia dengan namanya. Paham ya kondisi ya? Sifat bukan untuk memanggil, tapi sifat boleh untuk tawasul. Sifat Allah itu boleh untuk tawasul. Seperti misalnya dalam doa istikharah, Allahumma inni astakhiruka bi qudratika. Ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah kepadamu bi qudratika, bi ilmika, dengan ilmu. Ilmu di sini apanya Allah? Nama atau sifat? Sifat Allah. Demikian juga yang diucapkan oleh Sulaiman di surah An-Naml. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Nah, perhatikan bagian yang terakhir itu. Wa adkhilni, kata ya. Wa adkhilni, masukkan aku. Berarti ini request-nya. Karena doanya panjang mulai atas itu. Wa adkhilni, masukkan aku. Dengan apa? Bi rahmatika, dengan rahmatmu. Ini tawasul. Rahmat itu nama atau sifat Allah? Nah, namanya apa berarti kalau rahmat? Ada namanya kalau rahmat. Hah? Apa namanya Allah yang rahmat? Tidak, bukan. Nah, rahmat itu sifat. Berarti kalau nama apa? Rahim sama Rahman. Rahman dan Rahim ini sama-sama diambil dari rahmat. Ya,
Sama-sama diambil dari rahmat. Maka rahmat di sini adalah sifat Allah. Wa adkhilni bi rahmatika. Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu fi ibadikas sholihin, ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Maka di sini Nabi Sulaiman bertawasul dengan sifat Allah, yaitu rahmat. Ya, kalau dipakai untuk, karena sifat Allah ini bukan hal yang melekat hanya pada Allah saja, tapi juga kepada yang lain. Seperti ilmu. Makhluk juga memiliki apa? Ilmu. Ya, makhluk juga memiliki ilmu. Atau misalnya ghadab, murka. Makhluk juga memiliki sifat murka. Hanya saja kita harus meyakini kita dan Allah itu cuma nama, sifatnya saja yang sama, tapi hakikatnya berbeda. Kita juga punya sifat rahmat, ya enggak? Antum sayang nggak? Kasih sayang nggak sama anak-anak antum? Itu rahmat antum kepada anak-anak. Tapi harus diyakini bahwa rahmat kita jika dibandingkan dengan rahmat Allah, mana yang lebih besar? Rahmat Allah, maka nggak sama. Meskipun secara asal kita juga memiliki rahmat juga. Ya. Baik. Kembali lagi tentang sifat. Jadi sifat boleh untuk tawasul. Kemudian yang ketiga, sifat harus ditetapkan dengan dalil juga. Sifat harus dengan dalil. Menetapkan sifat harus dengan dalil. Apa yang Allah tetapkan, kita tetapkan. Apa yang Allah tolak, maka kita tolak. Dan apa yang Allah diamkan, tidak Allah bahas, maka kita tidak menetapkan dan tidak kita menolak. Perhatikan di sini harus dengan dalil. Saya bagi menjadi 3. Menetapkan, menolak atau menafikan. Yang ketiga, mendiamkan. Antum menetapkan sifat Allah, kudu ada dalil. Antum menolak sifat dari Allah juga harus ada dalilnya. Contoh, Allah punya sifat mendengar. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mendengar. Antum tetapkan atau antum tolak? Antum tetapkan. Apa dalilnya? Hah? Iya, Allah memiliki nama As-Sami, wa huwas Sami'ul Basir. Itu nama, tapi terkandung di dalamnya sifat. Di awal surat Al-Mujadalah Allah mengatakan, "Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma." Itu disebutkan 2. Sami'a dan yasma' sama-sama mendengar. Kemudian Anda kalau ditanya, apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki daun telinga? Nah, apakah Allah memiliki daun telinga? Antum tetapkan atau antum tolak? Mana dalilnya antum tolak? Sebutkan ayat atau hadis yang mengatakan Allah tidak memiliki daun telinga. Harus tolak. Sifat itu harus bawakan dalil. Jangan cukup menolak toh. Nggak ada Ustaz. Makanya karena nggak ada dalilnya itu kita tolak. Nah, bukan, kalau nggak ada dalilnya bukan ditolak, tapi masuk yang mana? Yang bawah, mendiamkan. Sudah nggak usah dibicarakan. Allah tidak menetapkan, tapi Allah juga tidak menyebutkan. Ada apa kau sebutkan? Sudah diamkan, boleh dibahas. Diamkan di sini maksudnya kita tidak menetapkannya, tapi juga kita tidak menolaknya. Wallahu a'lam. Tidak perlu dibahas. Allah memiliki sifat laun, warna. Antum katakan apa antum tolak? Kelir-kelir. Allah itu orang kelir enggak? Kan segala sesuatu itu pasti ada warnanya, Ustaz.
Nggak mungkin segala sesuatu nggak ada warnanya. TV hitam putih aja yang katanya tidak berwarna, itu ya orang keliru aja. Apa keliru? Hitam sampai putih itu mau keliru. Tapi ngomongnya tidak berwarna. Dan antum tetapkan atau antum tolak? Allah memiliki warna. Tolak. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau Allah menegaskan di dalam ayat-ayatnya atau Nabi menegaskan dalam hadisnya, Allah tidak berwarna. Nah, karena Allah tidak menolak dan tidak menetapkan, kita pun juga apa? Mendiamkannya. Ini sifat-sifat. Nah, orang-orang filsafat itu, ilmu kalam, senang yang bahas ini. Allah punya warna, Allah punya massa berat, ya kan? Allah punya luas, berapa luasnya? Itu diutuk-utuk di situ mereka. Bahas-bahas apa-apa yang tidak dibahas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Ahlussunnah simpel. Allah menetapkan sifat ini, kita tetapkan. Allah menolak sifat ini, kita tolak. Allah tidak bahas, ya sudah. Kita diamkan. Artinya kita diamkan adalah kita tidak menetapkannya, tapi juga kita tidak apa? Menolaknya. Allah punya sifat dolim. Antum tetapkan, antum tolak, atau antum diamkan? Apa dalilnya? Ya, dalam hadits qudsi Allah mengatakan, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Sesungguhnya aku mengharamkan zalim atas diriku sendiri. Atau dalam surat Qaf Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma ana bidzallamin lil 'abid." Dan aku tidak mendzalimi hamba-hamba. Di situ Allah menolak sifat zalim. Maka tugas kita apakan sifat zalim ini? Kita tolak juga karena Allah menolaknya. Ngantuk dan tidur, antum tetapkan atau antum tolak? Apa dalilnya? Enak kayak kursi. Sing ngendi? Tolak kursi. Iya, Al-Baqarah 255. Sing bagian mananya? Hah? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Itu maksudnya. Al-Kursi loh. Oh, dan habis. Kayak bang ya, nanti ditolak juga. Allah memiliki anak atau Allah memiliki bapak. Itu antum tolak atau antum tetapkan? Tolak, karena ada penolakannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya istri. Ya, mattakhadallahu min waladin. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin. Wa lam takun lahu shahibah. Dan Allah tidak memiliki istri. Ya. Kemudian ini harus dengan dalil. Kemudian yang keempat, tidak ada yang tahu jumlahnya. Tidak ada yang tahu jumlahnya. Sama seperti sifat, sama seperti nama. Sebagaimana nama Allah itu tidak ada yang tahu jumlahnya. Padahal setiap nama Allah mengandung apa? Sifat. Nah, maka demikian juga sifat Allah tidak ada yang tahu. Maka sifat Allah berarti lebih luas daripada nama Allah. Karena setiap nama pasti ada sifat, tapi belum tentu setiap sifat bisa jadi nama. Ya, berarti nama Allah kayak antum misalnya. Antum mungkin punya nama, apalagi orang Indonesia namanya lah tua-tua. Ya kan, satu orang itu berapa suku kata namanya? Bisa 5, bisa 6 baris itu. Itu namanya dia kok. Kamu nama bapak ini. Namamu siapa? Fulan. Oh, berarti kamu anaknya ini. Bukan, itu nama saya dok. Apa ini? Nama bapak tadi semat tadi. Bingung ya anak sopo ini. Ya, ini kalau kau kasih nama ke anak, kasih nama bapaknya. Ya. Maka tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Maka sebagaimana kita namanya banyak, namun sifatnya lebih banyak lagi.
Fulan itu dia itu orangnya baik, terus dia itu orangnya cerewet sifatnya, terus kalau dari fisiknya dia itu kulitnya agak gelap, postur tubuhnya gemuk, tinggi dan seterusnya. Sifatnya itu banyak. Matanya itu sipit misalnya, ya, giginya itu ompong, ya. Sifat banyak. Kemudian saya kira ini saja. Sekarang kita bahas yang pengabaran, al-ikhbar. Ini agak fokus ya. Pengabaran. Nah, tahu maksudnya pengabaran, yaitu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yasahhu an yukhbara 'anillah bi kulli lafdhin laisa sayyi'an min kulli wajhin. Artinya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita boleh mengabarkan tentang Allah dengan lafal apapun, ya, dengan kalimat apapun, kata apapun, selama kata tersebut tidak menunjukkan aib dari semua sisi, bukan sebuah kata yang jelek dari semua sisi. Contoh, Allah dikabarkan dengan nama Qadim. Sering ya kita dengar ya, Qadim. Qadim itu bukan nama Allah. Tidak ada dalam Al-Quran, hadis Allah itu namanya Qadim, tidak ada. Tapi orang-orang mengabarkan kalau Allah itu Qadim. Qadim artinya apa? Yang terdahulu. Sebagaimana Allah SWT mengatakan, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjuni wal qadim. Maka al-qadim artinya yang terdahulu. Nah, ada nama Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, maknanya sama seperti al-qadim ini, bahkan lebih baik daripada al-qadim ini. Apa nama tersebut? Al-awwal. Dalam surat Al-Hadid Allah mengatakan huwal awwal wal akhiru wal zahir wal batin. Karena al-awwal itu berarti kata Nabi laisa qablahu syai'. Tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah. Beda sama qadim. Kalau qadim itu tidak menunjukkan dia yang pertama, tapi hanya sekedar menunjukkan dia itu biyen terdahulu. Tapi tidak menunjukkan dia yang pertama. Mungkin sebelumnya ada, sebelum Allah ada selain Allah. Nah, itu qadim itu bisa kayak gitu. Tapi ala kulli hal, orang-orang mengabarkan qadim. Maka qadim ini bukan nama Allah, hanya dipakai untuk mengabarkan saja. Maka berarti kalau ikhbar boleh tanpa dalil. Boleh tanpa dalil. Karena qadim ada dalilnya. Atau misalnya bahasa Indonesia Gusti, pangeran, ya. Gusti, pangeran, apalagi Tuhan. Ini semua hanya sebatas mengabarkan saja. Ada dalilnya nggak? Nggak ada dalilnya. Boleh nggak? Boleh, karena Gusti ini apakah kata yang aib? Bukan. Pangeran, apakah itu kata yang jelek dari semua sisi? Tidak. Maka ini hanya sebatas mengabarkan. Mengabarkan itu kajian ini tuh. Bapak Ibu sekalian, Allah itu adalah Gusti. Nah, ini kan kandani, mengabarkan itu artinya kan?
ngandani tok. Atau saya kabarkan kepada Anda. Ya jamaah, ya'lamu annallaha huwa khaliqul khinzir. Wahai para jamaah sekalian, ketahuilah Allah itu adalah khaliqul khinzir. Apa artinya? Penciptanya, pencipta babi. Ada dalilnya enggak? Hah? Enggak ada dalilnya. Maksudnya yang mengatakan bahwasanya Allah itu khaliqul khinzir. Enggak ada dalilnya. Tapi saya gunakan ini untuk sekedar mengabarkan saja. Bahwasanya Allah itu adalah pencipta babi. Makanya pengabaran ini enggak boleh buat doa atau memanggil, nggak boleh buat doa atau memanggil. Bolehnya cuma mengabarkan saja. Jadi Anda nggak boleh memanggil Allah, ya Gusti, wahai Pangeran, ya Tuhan, nggak boleh. Atau tadi, ya Khaliqal Khinzir, wahai penciptanya khinzir, Robnya khinzir, nggak boleh. Kalau mengabarkan saja boleh. Allah memang yang menciptakan babi kan? Iya. Tapi kalau itu dipakai buat manggil, nggak boleh. Apalagi sebagai bentuk ta'adduban, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka boleh mengabarkan tentang Allah tanpa dalil, tapi nggak boleh dipakai untuk memanggil Allah. Nah, sekarang ada ungkapan. Sering orang salah mengira ini adalah ikhbar, mengabarkan. Perhatikan ungkapan ini. Allah adalah dalam dan kita adalah wayang. Allah adalah dalam dan kita adalah wayang. Kata mereka ini ikhbar, mengabarkan tentang Allah. Boleh nggak Allah dikabarkan dengan dalam? Kenapa nggak boleh? Iya, karena dalam ini ada sisi buruknya. Ya, dalam ini ada sisi keburukan. Erat kaitannya profesinya ini dengan kemaksiatan dan keburukan. Kan gitu kan? Ya. Kemudian yang kedua, kalimat ini itu adalah akidahnya kelompok apa? Bukan. Dalam masalah takbir, kalimat ini berarti akidahnya kelompok apa ini? Jabriyah. Sebagaimana wayang itu punya kehendak nggak punya. Dia itu total dikontrol sama siapa? Dalamnya. Maka kalau kita menggunakan ini, Allah dalam sedangkan kita wayang, berarti perbuatan kita ini dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak punya kehendak. Dan ini akidahnya kelompok Jabriyah. Ya, maka nggak boleh kalimat seperti ini, nggak boleh dipopulerkan. Saya lihat beberapa kalimat-kalimat seperti ini, mungkin quotes seperti ini ada di kaos-kaos sebagian anak-anak muda dikira keren, Allah adalah dalam, atau Allah itu sutradara dan kita adalah aktornya. Lalu dibantah, oh ini ikhbar, ini namanya mengabarkan tentang Allah. Oh enggak, kamu kayaknya. Ya, maka harus memilih kalimat-kalimat atau lafal-lafal yang itu bukan lafal yang jelek, bukan lafal yang buruk. Angin bukan, ya wis angin langsung gawe iki. Pakai yang apa? Yang nama saja. Nama-nama Allah kayaknya. Enggak usah pakai yang ikhbar ini. Baik, sampai sini. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang takwil, tafwid, takyif, tashbih, tamfil, dan seterusnya, dan kawan-kawan.
Dan ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Iya, itu memanggil ya Allah, ya Tuhanku. Tapi kalau dia cuma menerjemahkan ya ini cuma menerjemahkan. Bukan dalam rangka betul-betul dia ini hatinya sedang memohon kepada Allah, tapi dia ini cuma menerjemahkan kalimat. Ada kalimat bahasa Arab tulisannya ya Allah, ya Rabbi. Maka dia cuma menerjemahkan, dia jadi translator kok. Bukan dalam rangka apa? Berdoa. Maka nggak masalah seperti ini. Hanya untuk menerjemahkan saja. Tapi kalau betul-betul dia ini berdoa dengan mengatakan dia Tuhanku, maka ini nggak boleh. Kalau dia nggak tahu, oke, dapat udur kalau dia jadi. Tapi kalau dia sudah tahu, nggak boleh. Berarti dia telah membuat nama-nama baru. Dan itu adalah bid'ah di dalam agama. Tuhan itu bukan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada nama Allah Tuhan, tidak ada. Wallahu a'lam. Yang lain? Apa itu? Panggilan. Ya. Inilah ini. Namanya Solihin. Ya gak masalah kalau misalnya dia memiliki nama lain seperti itu, boleh saja. Selama itu nama-nama yang memang bukan dalam rangka untuk mengejek ya. Ada nama-nama yang memang dimunculkan oleh orang-orang itu dalam rangka untuk mengejek atau mencela. Ini nggak boleh. Atau nama-nama yang mengandung konotasi yang jelek atau negatif. Kalau di tempat anak itu luar biasa, orang-orang kalau ngasih nama ke orang lain itu luar biasa. Saya punya tetangga itu namanya Mamat Jenglot. Dia lebih terkenal dengan nama Jenglot. Bayang Jenglot. Kenapa? Soalnya katanya bentuknya kayak jenglot. Kayaknya orang-orang manggilnya jenglot-jenglot semua gitu. Ini nggak boleh. Iya. Soleh. Ya, maksudnya itu nama muncul dari teman-temannya apa dari iya. Susah gitu ya. Karena nama dari orang tuanya iya, dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti nama-nama yang konotasinya, maknanya jelek itu diganti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Susahnya kalau di Indonesia ini kita sudah memberikan nama yang bagus, tapi kalau di Indonesia ini akhirnya panggilannya itu jadi berubah jelek. Kayak misalnya kita kasih nama anak Abdurrahman, bagus. Tapi akhirnya kemudian dipanggil Maman atau Amang, apa lagi? Ya. Banyak sih kalau kita mau perhatikan nama-nama yang sudah bagus, tapi ternyata panggilannya juga seperti itu. Ini diantara budaya di Indonesia itu kayak gitu. Padahal di Arab sana nggak ada. Orang cuma manggil burine tok itu gak ono. Orang Arab kalau manggil nama lengkap, ya Abdurrahman. Ya Abdurrahman. Lengkap namanya. Gak ada man, gak ada. Kalau Indonesia kan mesti burine itu. Ini potongan.
Kenapa? Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Tapi yang lain? Ya. Suratir Rahman. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam berdasarkan bentuknya. Nya di sini kembali kepada Allah, bukan kembali kepada Adam. Dan itu yang betul, Ahlussunnah menetapkan Adam diciptakan dengan bentuknya Allah. Maka para ulama memiliki dua penafsiran. Dua perbedaan pendapat. Tapi ini perbedaan pendapat yang tidak sampai menyebabkan salah satunya menjadi sesat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya Allah menciptakan Adam dengan bentuknya Allah. Maksudnya adalah dengan bentuk yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan bentuk yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah menciptakan Adam dengan bentuknya Allah, benar-benar dengan bentuknya Allah, namun tidak mesti sama serupa. Ya, tidak mesti sama serupa. Seperti kalau misalnya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, awal zumratin, golongan pertama, dakhalal jannah, yang masuk surga, kal qamar, seperti bulan. Nabi menyebutkan seperti bulan. Apakah berarti bulat gitu orangnya? Tidak. Atau Adam. Kalau dalam bahasa Indonesia juga demikian. Misalnya saya mengatakan kepada antum, wajhuka kal qamar. Wajahmu itu seperti rembulan. Apakah berarti bulat persis sama seperti bulan itu? Tidak. Ya, maka ketika disebutkan Allah menciptakan Adam dengan bentuknya, ini tidak melazimkan berarti bentuknya Adam mirip seperti Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi Ibu-ibu? Ini tadi yang 3 tadi, paham enggak ini? Asma, sifat, sama apa tadi? Ikhbar. Ya, asma, sifat, ikhbar. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin nanti pertemuan depan kita akan bahas tentang apa itu takwil, tahwid, tahrif, takyif, tashbih, tamthil, dan yang semisal dengannya. Karena mungkin bagi sebagian orang yang mempelajari asma wa sifat, ini kalimat-kalimat seperti ini mungkin suka ketukar-ketukar gitu. Tapi nanti insya Allah kita terangkan pelan-pelan perbedaan dari hal tersebut. Ini penting untuk kita pahami jamaah. Di tengah derasnya ahli bid'ah mempromosikan kesesatan-kesesatan mereka, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan menuduh kita sebagai orang-orang yang musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka sebagian orang tertipu dengan mereka. Demi untuk supaya mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk, mereka sampai menihilkan sifat-sifat Allah.
Allah tidak memiliki pendengaran, penglihatan. Kenapa? Kalau Allah dikatakan punya pendengaran dan penglihatan, sama seperti makhluk kalau kayak gitu. Terus gimana supaya nggak sama? Allah nggak mendengar, nggak melihat. Ya, kayak gak podo makhluk. Karena kaidah mereka tadi, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa sesuatu apapun dengan Allah. Berarti kalau ada keserupaan harus ditolak, nggak boleh sama. Ya, maka kalau kayak gitu caranya ya Allah nggak ada. Ya, semua sifat akan ditolak. Allah punya sifat hidup, kita pun juga hidup. Oh, bodoh berarti. Oh, berarti Allah gak urip. Ya apa? Ini kesalahan mereka, gagal paham memahami ayat tersebut. Saya cukupkan, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.